Apa kabarnya nih, Aiders? Senang sekali pada malam hari ini Aida Talk bisa kembali hadir untuk menemani malam Sabtu para Aiders semua. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk sharing dan belajar bersama di malam hari ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya di tengah pandemi ini. Amin. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya nih, Fat, baiknya kita kenalan dulu kali ya, biar teman-teman Aidus kenal nih kira-kira siapa sih yang ada di depan ini sekarang gitu ya. Jadi di sini ada aku, Hayu, dan teman aku Fatra. Nah, kita berdua yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini nih, teman-teman. Yaitu pada Aida Talk 16, How to Start Career at Multinational Company. Iya, benar banget. Nah, untuk menyemarakan acara, teman-teman boleh nih nyalain kameranya biar kita bisa lihat wajah cantik dan gantengnya para idol semua nih. Oke, boleh dinyalain kameranya, teman-teman? Oke, yang Ya. tidak berhalangan boleh dinyalakan kameranya ya. Mm-mm. Tapi Fat, kayaknya sebelum kita mulai ke acara yang sebenarnya nih, kayaknya baiknya kita main games dulu kali ya, biar teman-teman nih fokus gitu. Sebelum kita main games, kita mau berdoa dulu ya sebelum Oh iya, mulai benar acara hari ini. banget. Oke, nah sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kira-kira kita mau main game apa nih, Fat? Saatnya kita apa nih? Apa nih ya? Kita main games Coba apa nih, nih yang Aiders, seru tebak nih? dong kira-kira aku sama Fatra bakal ngajakin kalian main games apa nih, gitu. Oke, mungkin teman-teman panitia boleh minta tolong bantu share screen untuk game malam hari ini ya. Wah, apa nih? Penasaran nih. Pastinya seru kan ya? Oh iya, teman-teman udah pada makan malam belum nih kira-kira? Masih semangat kan nih? Udah pada makan kan? Wah, ini nih udah muncul. Jadi, games kita pada malam ini adalah games tebak wajah. Tebak Nah, nama artis ya, Fat? yes, tebak nama Tebak artis. nama artis. Nah, jadi di sini nanti di games ini akan ada bagian wajah artis. Dan tugasnya adalah teman-teman menebak siapa sih artis itu gitu ya dari bagian wajah yang ada nih nanti. Oke, udah paham ya teman-teman? Oke, nanti teman-teman langsung tulis aja ya di kolom chat kira-kira nih ini bagian siapa ya? Kalau ada gambar hidung kira-kira wah hidungnya siapa nih yang bentuknya kayak gini gitu ya, Benar. teman-teman. Oke, Oke, mungkin bisa siap. langsung aja yang Nomor pertama. 1. Iya. Nah, Nah, apa siapa nih? coba Aduh, teman-teman, kira-kira ini kumisnya siapa nih? kumis Wah, siapa ada yang nih? jawab King Nasar. Nasar. King Nasar, Oke. ada yang jawab Keanu. Iya. Ada yang jawab Hmm, Nasar juga. siapa Arnold? Ada yang jawab Indro, Fat. Oh Waduh, iya tapi kayaknya bisa sih. banyak banget yang benar nih, Fat, dari kolom Hmm, chatnya ya. kan pada punya kumis ya. Iya ya, banyak loh artis yang punya kumis ya, teman-teman. Iya loh. Wah, Oke. kayaknya udah banyak yang bener nih jawabannya nih. Ya, mungkin langsung kita lihat aja kali ya, kira-kira ini kumisnya siapa Siapa? sih? Penasaran nggak? 1, 2, 3. Iya, Yeay. bener. Siapa tadi yang jawab Keanu? Banyak banget, Fat, yang jawab Bukan Keanu. Ais Dahlia, bukan Iya dong. kan? Pasti Ini kalian sering kepoin Keanu nih ya, para idol semuanya. ya pasti anak TikTok tahu nih Keanu nih. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh di-scroll. Kira-kira siapa nih yang kedua? Nah, ini Nah, nih. nih, hidung nih. Hidungnya siapa nih? Hidung siapa nih? Arya Saloka, Arya Jerome Saloka, Pauline. Jerome Pauline. Macem-macem ya jawabannya Siapa? ya. Ayo.
KKI, ada yang jawab KKI nih, Fat. Bener nggak ya kira-kira hidungnya KKI apa Aduh, bukan? bener nggak ya? Kayaknya kalau lihat Hmm, infotainment tuh di Zoom gitu ya, biar kita tadi tahu. mm-mm. Sejauh ini belum ada Iqbal. yang benar ya, Fat? Iya ya, padahal ini ciri khas. Oh, tadi ada yang Oh, jawab ada yang benar, Fat. kira-kira siapa nih? Ini Siapa nih? macam-macam ya jawabannya. Oke, kayaknya karena yang jawabnya benar nih dikit banget, mendingan kita kasih tahu aja kali ya, Deh, Fat. kita Kira-kira kasih ini tahu siapa deh. sih? Oke. Tada! Yang tadi jawab Raisa, iya benar. Benar Ini adalah banget. hidungnya Raisa. Oke. Masih semangat ya, masih semangat ya. Masih jangan menyerah dong, yang tadi salah-salah jangan menyerah dong. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, ini pasti Nah, semuanya tahu nih siapa. siapa nih? Ini ciri khas banget nih loh. Jadi khas banget nih loh. Masa nggak tahu sih? Aduh. Oke, banyak banget Wah, yang jawab benar kayaknya terlalu ya gampang ampun, ya, Fat ini. ya ampun. Aduh. Sebagian Oke, besar udah bener ya jawabannya ya. benar. Karena udah banyak yang tahu ya udah kita kasih tahu sekalian aja kali ya, Fat. Kira-kira ini Mm-mm. mukanya siapa Siapa? sih? Yeah, Benar banget. Deddy Om Deddy. Corbuzier. Ini fotonya Om Deddy zaman dulu. Oke, next lanjut kita ke nomor 4. Nah, Hmm, siapa nih teman-teman kira-kira? siapa nih? Ini kayaknya harus butuh ketelitian yang tinggi deh. Siapa ya ini? Ya, Bibirnya siapa ya? hanya Geraldine. Siapa tuh? Syahrini, Lucinta Luna, Oke, Sarwenda, siapa Sarwenda. lagi? Lumayan baik nih, Fat, yang jawab benar ya. Kayaknya para idols yang Iya di ya. sini tuh sangat teliti ya, detail oriented nih, teman-teman di sini. Oke, Kalau langsung kita kasih tahu gosipnya aja langsung kali ya. Ini mukanya ya. siapa sih? Benar Cara banget nih teman-teman. Cinta Luna. ini adalah Lucinta Luna. Oke, kayaknya kalau kita main game terus nih, Fat, kayaknya ini kita nggak akan mulai-mulai nih, Fat. Oke, Oke. benar-benar. Kasih kan ya kita ya. Mm-mm. Kita udahin di sini ya, teman-teman, main gamesnya. Nanti kita kalau ada waktu bisa lanjut lagi di belakang. Oke, Bener-bener. main games kita udah pasti semuanya udah kembali fokus nih ya. Selanjutnya aku akan jelasin sedikit tentang ID supaya IDers nih bisa lebih dekat nih dengan ID. Jadi ID Consultant Indonesia adalah sebuah one-stop solution platform for career services. Platform ini diperuntukkan bagi mahasiswa, fresh graduate, dan job seeker guna mengakselerasi kesiapan mental, soft skill, dan knowledge untuk memasuki dunia kerja. ID Consultant Indonesia ini punya beberapa layanan loh teman-teman, di antaranya ACP atau ID Career Preparation, ID Curcol, ID Talk, dan ID Pro atau ID Training Online. Nah, buat teman-teman nih yang Banget ya. kepo sama ID Consultant Indonesia, langsung aja kepoin kita di Instagramnya @idconsultant.id. Di LinkedIn juga ada ID Consultant, terus juga di Telegram kita sering ngadain diskusi juga di ID Consultant Indonesia. Dan satu lagi ada TikTok idconsultant.id gitu. Oke, makasih Fatra. Pemaparannya lengkap banget ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, apa aja sih layanan yang disediakan oleh ID untuk teman-teman fresh graduate, job seeker, dan mahasiswa akhir. Oke, tanpa lama-lama nih, sebelum kita masuk ke sesi yang utama, aku bakal bacain dulu nih do and don'ts-nya apa buat teman-teman semua. Jadi teman-teman ini diharapkan untuk menyalakan kamera jika memang tidak berhalangan, tapi jika teman-teman berhalangan, boleh banget untuk menonaktifkan kameranya. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan langsung pada kolom chat box atau kalau misalkan teman-teman pengen open mic juga boleh banget. Kemudian silahkan teman-teman menggunakan username yang sama seperti teman-teman mendaftar. Kemudian teman-teman diharapkan untuk mengikuti jalannya acara sampai akhir dengan kondusif ya. Kemudian apa aja sih yang nggak boleh dilakuin? Jadi yang nggak boleh itu teman-teman mengganggu jalannya acara.
Kemudian mengaktifkan mic ketika MC atau pembicara sedang menyampaikan materi atau sesuatu. Dan yang terakhir mengatakan hal-hal yang kurang baik dan menyinggung sara. Oke, terima kasih Hayu udah dijelasin peraturannya. Sekarang aku akan bacain rundown acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh pembicara, yang ketiga sesi pertanyaan, dan yang terakhir penutup dan sesi foto bersama. Oke, semoga teman-teman semuanya di sini paham ya, dan makasih juga buat Fatra udah nyampein poin-poin acaranya. Nah, Aiders, udah pada tahu belum nih, kira-kira siapa sih pembicara kita pada malam hari ini? Coba yang kemarin lihat posternya Aida pasti tahu nih, siapa yang bakal jadi pembicara pada malam hari ini. Boleh banget dong di komen, kira-kira pembicaranya siapa sih? Siapa ayo yang ayo. baca posternya pasti tahu. Iya, benar banget. Jadi hari ini kita akan kedatangan Kak Raditya Dini. Gitu. Nah, sebelum kita panggil Kak Raditya Dini, aku pengen nyampein beberapa hal. Kalau Kak Raditya Dini ini adalah seorang HR profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun nih, teman-teman. Di bidang reward, organization development, dan juga di bidang talent management. Nah, Kak Raditya Dini ini, beliau juga berpengalaman di berbagai industri. Jadi nggak cuma satu industri aja nih. Kayak industri manufaktur skala besar, kemudian industri farmasi, perdagangan, sampai dengan industri oil and gas gitu. Wah, keren banget ya pembicara kita pada malam hari ini. Oke, pasti Aida juga udah nggak sabar lagi nih, dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung panggil Kak Raditya Dini. Yeay. Halo Kak Dini. Kak Dini. Belum dibuka mic-nya? Belum di on mic, Kak. Masih mute. Masih mute. Nah, selamat malam. Malam Kak Dini. Halo. Gimana kabarnya? Thank you yang sudah datang ya. Suara saya kedengaran jelas? Oke, siap. Ya, terdengar jelas. Oke, sip. So, gimana nih Fatra, Hayu? How do we want to play this malam ini? Oke. Kak Dini sehat ya? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, rushing tadi karena meeting terakhir selesai jam 6, terus sholat dan segala macam. Untungnya bisa join dan udah nyeduh kopi, jadi udah punya bekal. Wah, enak dong Kak. Udah makan malam nih Kak kira-kira? Nggak apa-apa, I can do that later lah. Waduh, ini kita langsung diserang pakai bahasa Inggris nih Kak. Kayak multinational company-nya nih udah langsung harus ada kayak ya. gitulah. Nanti kita ini ya, campur-campur nggak apa-apa ya. Oke, siap. Gitu ya, nggak bisa full bahasa Indonesia. Bahasa Jawa cuma ngerti doang, nggak bisa ngomong, jadi gaduh-gaduh sama Inggris. Oke. Mudah-mudahan teman-teman nggak keberatan. Nanti kalau misalnya kebanyakan gitu, saya harus agak pelan-pelan, saya harus banyakin bahasa Indonesianya instead of Inggrisnya, kasih tahu aja. Gitu. Oke lah Mbak, kita Gak bisa apa-apa. juga. Iyalah, anak zaman sekarang. Iya, tuh ya 550. Cil lah. Wah, Oke, so anything else atau kita gimana nih? Aku ikut Hayu sama Fatra aja, enaknya gimana? Oke, jadi sebelumnya mungkin kita chat dulu kali ya Kak ya. Kira-kira nih kesibukan Kak Dini sekarang ini apa sih Kak? Terutamanya kan sekarang lagi PPKM juga nih. Kira-kira apakah tetap WFO atau sekarang semuanya dilibat jadi WFH? Kayak gitu sih Kak. Mungkin teman-teman yang hadir di sini pada kepo nih, Kak Dini ini sibuknya ngapain sih sekarang ini? Gitu Kak. Masih sibuk jadi ibu sambil kerja di rumah. Saya itu sudah kerja dari rumah sejak 16 Maret 2020. Wow, udah dari awal pandemi dong. Awal pandemi ya Kak ya? Sampai ingat tanggalnya 16 Maret 2020 sampai sekarang belum kembali ke kantor. 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun berapa? 3 bulanan. Pernah ke kantor beberapa kali, tapi memang kantor is officially shut gitu. Jadi kita sempat buka kantor kemarin 7 Juni
setelah teman-teman itu kan divaksin, kita buka kantor 7 Juni, terus COVID hit lagi, akhirnya 2 minggu kemudian kantornya ditutup. Jadi ya kalau tanya kesibukannya masih kerja, tapi fully dari rumah gitu. Alhamdulillah dapat kemewahan itu sih dengan bekerja di BP gitu. Wah, iya sih, benar banget. Kayak privilege banget ya kalau bisa WFH dari pandemi awal sampai sekarang ini ya. Ya mungkin kemewahannya nggak untuk semua orang, karena kalau kayak saya gitu ya, kerjanya di HR gitu, terus mungkin teman-teman yang di back office itu punya kemewahan itu. Tapi kami juga punya rekan-rekan yang harus kerja di site, which mereka masih harus kerja di site. Teman-teman yang ada di pabrik juga masih harus kerja di pabrik. Teman-teman yang di sales itu juga ya tetap harus jualan gitu ya, datang ke toko, datang ke outlet untuk jualan gitu. Walau memang dengan COVID yang lumayan, kayaknya 2 minggu terakhir pun everyone is grounded gitu. Jadi kecuali penting banget kita nggak ke kantor, kita nggak ke pabrik, atau ya kalau site nggak bisa lah, site nggak bisa diapa-apain, tetap jalan. Gitu. Wah, oke. Nah, aku pengen nanya nih, aku penasaran deh gimana sih waktu Kak Dini tuh memulai karir di multinational company? Kayak apa sih yang memotivasi Kak Dini buat bekerja, berkarir di multinational company? Ini sharing ya, dan artinya nggak applicable buat semua orang gitu. Aku selalu bilang karir itu sangat area yang personal. It's a personal choice gitu ya. So what I decide in terms of my career itu akan beda sama teman-teman semua gitu ya. Dan nggak ada yang salah, pilihan itu nggak ada yang salah. As long as memang itu sesuai kata hati, you are passionate about gitu. Itu emang sesuatu yang kamu mau gitu. Kalau saya memang dari awal pengen kerja di perusahaan besar gitu. Waktu lulus kuliah itu spesifik, either itu multinasional atau Astra Group kalau boleh nyebut merek. Jadi apply, ya namanya fresh graduate sih, apply aja ke semua gitu. Tapi dengan berjalannya waktu bisa identifikasi mana sih perusahaan yang memang bisa memfasilitasi pengembangan diri dan pengembangan karir, dan mana yang enggak. Dan artinya dengan segala interview kanan, interview kiri, eksplorasi kanan, eksplorasi kiri, which I really suggest untuk teman-teman di sini mulai juga explore supaya tahu opsinya apa sih dalam berkarir. Akhirnya ya memang Kak Dini, maaf, ini mic-nya ke-mute, Kak. Nah, hilang di mana tadi saya? Eksplorasi, Kak, penting buat kita semua untuk eksplorasi. Explore option-nya gitu, explore option-nya, tahu opsinya tuh ada apa aja sih dalam hal berkarir, baik itu pilihan company maupun pilihan bidang kerjanya gitu. For me ya standar lah ya, lulusan psikologi kerjanya di mana lagi kalau bukan HR gitu, so typical gitu. Jadi ya memang harus HR. I don't want to waste 4 years of my education untuk kerja di bidang yang nggak related gitu, yang mungkin juga akhirnya nanti nggak punya skill untuk berkembang di situ. Akhirnya pilihan karirnya HR. Secara company memang agak picky dalam artian maunya perusahaan besar, multinasional atau besar. Balik lagi kalau nyebut merek waktu itu call-nya Astra Group atau multinasional, it have to be that way gitu. Alhamdulillah rezekinya dikasih sih ke situ. Jadi pertama masuk itu di Komatsu. Komatsu itu Japanese company. Wah, berarti dari awal nih Kak Dini udah tahu ya kayak goals-nya tuh apa gitu ya setelah lulus. Iya sih gitu. Nggak semua orang punya kemewahan itu, to be honest gitu ya. Makanya kalau emang belum ke sana ya mulai explore aja. Jadi by the end of the day itu udah tahu maunya apa gitu, apa yang dituju, apa yang dicari gitu sih. Oke, berarti yang penting tuh buat teman-teman mahasiswa akhir yang pasti kita explore dulu nih, cari tahu sebenarnya kita tuh maunya tuh apa sih, biar nanti juga kita bisa nentuin step by step-nya gitu ya Kak ya. Betul. Dan jangan dilimit lah ya opsinya gitu. Terus mungkin dulu waktu masih muda belia gitu, sekarang sudah harus mengakui tua, itu suka ngelihat oh teman milihnya apa, ini milihnya apa gitu.
comfort-nya tuh sama orang. It's actually enggak lah gitu. Balik lagi karir tuh pilihan pribadi lah, pilihan personal gitu. Jadi jangan bikin benchmark dengan ngelihat orang gitu. You will never succeed that way lah. Kalau menurut aku pribadi sih. Oke. Wah, menarik banget ya. Keren banget Kak Dini ini. Baru pembukaannya aja udah membuat kita termotivasi ya, teman-teman. Jadi nggak sabar nih, Fat, dengerin penjelasan Kak Dini lebih lanjut lagi. Nah, untuk teman-teman Aider semuanya, diharapkan untuk tetap kondusif ya, dan mengikuti acara hingga akhir nanti. Kemudian jangan lupa untuk meng-off-kan mikrofonnya ketika nanti Kak Dini menyampaikan materi ya, supaya suasananya itu kondusif, kayak gitu. Nah, nanti di akhir acara kita akan membagikan link feedback nih kepada teman-teman semua untuk syarat untuk mengklaim e-certificate. Nah, selanjutnya tanpa lama-lama lagi nih, Kak, langsung aja kita persilakan Kak Dini untuk sharing. Untuk Kak Dini, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you. Sebentar ya, aku share screen ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Okay. Kelihatan, Kak, tapi belum full screen ya kayaknya. Oh, masa? Iya, belum full screen. Let me share. Masih belum full screen ya? Iya, masih belum. Oh, dia terbalik membaca screen-nya. Oke, got it. Nah, mudah-mudahan ini udah oke. Yes. Ya, Oke. Udah aman, Kak. Sip. I try to be short gitu ya. Jadi karena pengennya nanti kita banyak diskusi aja gitu. Dan lebih enak ngejawab dibanding ngasih tahu gitu. Oke, so mungkin kalau di awal Aide bilangnya gimana sih memulai karir di multinational companies gitu ya. Caranya banyak sih, tapi pada kesempatan malam ini saya lebih pengen highlight gimana actually developing karir gitu. Karena it's not only about memulai, tapi mengembangkan sepanjang teman-teman memutuskan untuk bekerja dan berkarir di perusahaan gitu. Mungkin sedikit pengenalan, tadi udah dikenalin sih, cuman pengen kenalin lagi. Kalau suruh kenalan, saya selalu bilang saya itu ibu 2 anak gitu, karena buat saya pekerjaan utama saya adalah ibu. Kebetulan sebagai lulusan psikologi, saya lulus dari psikologi UI gitu ya, dan tadi udah bilang juga ya terahnya gitu, kayaknya nasibnya udah kerja jadi orang HR gitu. Saya udah kerja di HR lebih dari 15 tahun, exactnya nggak usah dikasih tahu berapa, nanti ketahuan umurnya, intinya mah udah tua aja gitu ya. Gitu. Kerja di HR, jadi kalau teman-teman yang belum pernah kerja di HR mungkin ngelihatnya ya udah human resource gitu ya, mengelola sumber daya manusia. Tapi sebenarnya HR tuh spektrumnya luas banget, fungsinya banyak. Dan saya tuh salah satu yang beruntung gitu ya, bisa nyobain banyak spektrum dan fungsi-fungsi HR. Makanya bisa punya kayak, kalau boleh ngomong GR, quite complete skill set in terms of HR. Nah, saya ngembangin karirnya gimana? Saya mulai kerja tuh dari 2004. Gitu. Mungkin ada yang baru lahir di sini ya, 2004 di Komatsu. Komatsu itu heavy equipment manufacturer, headquarters-nya di Jepang, tapi memang punya operasi di seluruh dunia. Kalau ngomong heavy equipment, Komatsu ini nomor 2 lah di dunia gitu. Di Indonesia nomor 1. Saya kerja cukup lama, 11 tahun di Komatsu, di various role, pindah-pindah gitu, fungsi HR. Jadi kayaknya kalau selama 11 tahun kerja di Komatsu tuh saya punya berapa ya, 5 posisi, karena mungkin sekitar setiap 2 atau 3 tahun saya akan pindah role gitu. Nah, sampai akhirnya meninggalkan pekerjaan yang membesarkan saya secara profesional untuk pindah ke Novartis. Novartis adalah perusahaan farmasi, mungkin nggak terlalu populer di Indonesia karena obatnya tuh banyak obat resep gitu, kita nyebutnya ethical, bukan obat bebas. Itu kenapa mungkin nggak terlalu populer, tapi memang Novartis is also a big company, mereka based di Switzerland. Kalau mau ngomong globally, Novartis is always on the top 3 dan secara inovasi sangat leading gitu. Dan sekarang ini sejak 2018 saya kerja di BP gitu.
BP sendiri punya banyak bisnis unit gitu. Saya bergabung di BP itu untuk bisnis unit lubricants-nya mereka under the Castrol brand gitu ya. Jadi aku mungkin nggak usah bacain satu-satu, tapi teman-teman bisa lihat nih progresi karirnya gimana gitu ya. Highlight-nya mungkin ketika di Novartis itu saya mulai berkembang nggak cuma ngurusin satu company, tapi juga jadi country integrator judulnya. Jadi Novartis itu punya beberapa bisnis unit, punya beberapa perusahaan di Indonesia. Nah, saya harus integrasi tuh. Waktu itu urusan compensation benefit sama urusan talent development untuk seluruh perusahaan Novartis di Indonesia. Pindah ke BP, fokus pertama waktu awal karir di BP itu ngerjain untuk Castrol Indonesia. Tapi lama-lama udah main di proyek-proyek regional maupun proyek global gitu. Nah, sejak 2021 tahun ini itu role-nya juga ganti, nggak cuma role di country, nggak cuma ngurusin Castrol, tapi juga bisnis lain di BP dan udah di level Asia Pacific gitu. Saya sekarang lagi pegang talent integrator untuk Castrol Asia Pacific, coverage-nya ada 10 country gitu ya di Asia Pacific, itu sih kira-kira. Nah, ini saya gitu. Balik lagi seperti saya bilang tadi, karir is a very personal area gitu ya, personal choice. Jadi balik lagi seperti saya ketika memulai karir, saya bertanya, saya mau apa sih gitu? Mau kerja di mana? Di bidang apa? Perusahaan apa? Nah, ini yang mungkin juga teman-teman harus tanyakan ke diri sendiri gitu ya. Dan explore gitu. Keputusan teman-teman untuk join sesi ini sebenarnya sangat bagus. Jadi teman-teman bisa explore nih opportunity untuk kerja di multinational companies itu kayak apa sih gitu. Terus minggu depan akan bisa tahu kerja di BUMD kayak apa sih gitu. Atau ya baca aja, googling, browsing gitu. Sebenarnya career opportunity seperti apa sih yang tersedia, then you can decide gitu. Gitu ya. Jadi pertanyaan pertama ya what do you want gitu in terms of your career. Dalam kasus saya ya tadi juga udah di-share gitu. I want to work in multinational company, large corporation gitu. Kenapa? Waktu itu terpikirnya kalau perusahaan besar dari sisi pengembangan sumber daya manusia tuh sudah established, sudah bagus. Jadi saya akan tidak hanya bekerja tapi punya opportunity untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Is it the real deal? Ya nggak selalu gitu. Namanya juga hidup ya, namanya juga kerja, ada ups and down-nya lah. It's a roller coaster ride gitu. Nah, malam ini spesifik sharing untuk work. Kalau secara teori apa sih multinational company? Multinational company adalah company yang selain di negara asalnya dia beroperasi, punya aset, memiliki bisnis di negara lain gitu ya. 2 negara aja udah cukup dibilang multinational company. Jadi multinational company juga ada yang skopnya misalnya di regional Asia aja atau regional di Eropa aja, tapi ada juga yang global karena dia punya cabang di seluruh dunia, di seluruh negara di dunia gitu. Nah, makin besar organisasinya, ini akhirnya terefleksi ke ya organisasinya juga gede. Artinya kalau organisasinya gede apa? Opportunity dalam hal karir dan pengembangannya juga lebih besar. Itu sih at least yang saya rasakan. Kelemahannya saya nggak punya pembanding kerja di lokal, kerja di BUMN atau BUMD kayak seperti apa. Karena throughout my career ya saya kerjanya di multinational company aja gitu ya. Tapi memang yang saya rasakan karena organisasinya gede, nggak cuma di satu negara, kita punya opportunity untuk move around nih kemana-mana. Keuntungannya apa? Selain organisasi yang besar dan career opportunity yang besar, tentunya bisa ke expose sama multicultural experience gitu. Bisa kerja nggak cuma sama rekan kerja dari Indonesia, tapi juga dari negara lain. Bahkan beberapa kali saya punya kesempatan kerja nggak cuma dan interaksi nggak cuma dari teman-teman dari Asia Pasifik gitu, bahkan dari Eropa atau bahkan dari Amerika. Dan jadi sadar bahwa cara culture-nya beda, cara berpikirnya beda gitu, dan itu membuat kita mau nggak mau jadi berusaha harus paham, tapi juga jadi punya cara berpikir yang lebih diverse. Diverse itu apa ya? Beragam gitu ya. Which is itu jadi advantage pastinya. Terus untuk teman-teman yang berani untuk cross border, kesempatan untuk berkarir di luar negerinya jadi lebih besar dong dibanding kerja di local company. Not that I'm compare, but that's the fact gitu ya. Terus
dalam hal training dan development tentunya world class, karena perusahaan multinasional itu ya dia harus provide training dan development untuk karyawan-karyawan di banyak negara kan, jadi nggak bisa di level yang biasa-biasa aja, jadi memang harus world class training and development. Wider career opportunity tadi aku udah bilang. Nah, tapi di mana-mana ada advantage, ada juga challenges. Aku nggak bilang challenges lah, sesuatu yang kita harus siap. Artinya paling gampang, kalau dealing sama orang dari negara lain ya kita nggak bisa kekeh pakai bahasa Indonesia dong, mereka nggak ngerti. Common language adalah Inggris tentunya. Tapi lihat juga company-nya company apa, misalnya Japanese company, ya mungkin akan punya advantage kalau bisa bahasa Jepang. Atau company yang dari Cina gitu ya. So if you can talk Chinese, it also be good. Chinese juga banyak, Cantonese, Mandarin, and everything. Tapi at least bahasa Inggris gitu. Jadi that is why juga saya persiapkan slide-nya pakai bahasa Inggris supaya teman-teman biasa gitu ya. Terus in the way I talk mungkin karena udah biasa juga, jadi agak gado-gado Inggris Indonesianya gitu. Terus harus punya cultural proficiency gitu, dalam artian ya kalau ke teman-teman di Cina itu memang mereka mirip sama kita gitu ya, secara culture ketimuran. Tapi kalau ngomong sama teman-teman dari Eropa atau Amerika, mereka sangat open dan frank gitu. Jadi kadang-kadang kaget-kaget, iya asli ngomongnya kok ngagetin gitu. Nah itu harus biasa. Different time zone. Saya pernah kerja di project di mana tim membernya tuh globally, orang yang paling awal ada di New Zealand, 4 jam di depan Jakarta, which aku bisa call sama dia jam 6 pagi, untuk kemudian harus call lagi sama teman yang ada di USA, which is 12-hour difference, berarti I have to stay up late gitu, untuk bisa facilitated nih project yang global timnya di mana-mana. Organisasinya matriks, mungkin bosnya nggak di Indonesia, mungkin bosnya ada di Shanghai atau ada di mana. Mungkin bosnya lebih dari satu, like what I'm experience. I have my line managers here sitting in Jakarta gitu ya, tapi I'm also supporting Castrol Asia Pacific yang HR head-nya ada di Shanghai gitu. Terus secara gedean, bos HR gede saya itu adanya di Chicago gitu. Jadi harus siap sama gitu-gitu. Terus change is the only constant gitu. Kalau di perusahaan multinasional, perubahan itu sangat sering terjadi. Again, aku nggak bisa compare sama local company atau BUMD karena nggak punya pengalaman. Tapi kayak restrukturisasi, I've been with BP 3 tahun keempat ini sama BP. Udah 2 kali restrukturisasi. Waktu kerja di Novartis itu tahun pertama join harus ngurusin restrukturisasi gitu. Karena company-nya harus terus-menerus efisien dalam sisi cost, dalam sisi bisnis, kayak gitu-gitulah. Sehingga nggak cukup hanya menjadi adaptable, tapi juga harus agile. Itu harus siap cepat-cepat berpacu sama perubahan. Gitu kira-kira. Ya. What else? Oke. Nah, pesan sponsornya adalah not all multinational company itu sama. Jadi kayak aku ngalamin banget tuh jet lag dari kerja 11 tahun di Japanese company dengan culture Asia yang kalau boleh dibilang sistem KHR-annya juga masih tradisional dan konvensional. Dan I shift to Novartis, European company yang secara HR to be honest lebih advance dan culture-nya open gitu. Jadi kalau di Asia, perusahaan Asia itu kan masih ya ngelihat siapa ngomongnya, senioritas, orang tuh masih ngomongnya dijaga gitu ya. Kalau di Novartis dan juga aku ngalamin di Castrol sekarang gitu ya, itu enggak, orang ngomongnya blunt aja, so don't take it personally gitu. Bahkan di Castrol yang bisnisnya BP sama teman-teman di BP yang eksplorasi, itu culture-nya aja udah bisa beda gitu. Karena yang satu jualan oli harus ke bengkel, yang satu hidupnya di site. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak bisa berasumsi atau punya ekspektasi bahwa multinational company itu akan sama. Jadi nanti akan punya challenge dan ritmenya masing-masing, gitu ya. Oke, aku nggak bisa lihat chat. Jadi Hayu sama Fatra tolong inform kalau ada yang ngasih tahu, oh kecepatan nih gitu, atau agak susah dipahami gitu ya, tolong aku di feedback aja ya. Siap, Mbak. Oke, terus nah, jadi apa dong yang diperlukan untuk kerja di multinational company? Aku bilangnya ada 3 klaster gede gitu ya. Yang pertama adalah value and behavior. Dan somehow dari 2 pengalaman aku, 3 pengalaman, terutama 2 terakhir di Novartis sama di BP, di Castrol,
value and behavior itu dilihat banget, terutama kalau kita rekrut fresh graduate gitu ya. Setiap company akan punya skill set value and behavior-nya masing-masing. Mereka prefer apa sih? Kayak kalau di BP kita punya SRECO, safety, respect, excellence, courage, sama terus lupa sama value and behavior company sendiri. Ada satu lagi lupa. Terus kayak di Novartis dulu quality, innovation kayak gitu-gitu. Nah, di mana teman-teman bisa fit di situ gitu. Tapi value and behavior yang paling utama sih yang bisa kelihatan how your willingness to learn sama your willingness to work sih. Biasanya itu jadi value yang paling penting lah ketika kita ngerekrut fresh graduate gitu. Yang kedua tentunya harus ngembangin technical skill. Tapi jangan khawatir, rekruter itu tahu kok saat kami merekrut teman-teman yang baru lulus atau ya tergantung dengan level of experience-nya, kita tahu kok nggak serta-merta kita minta orang langsung advance jago gitu ya, yaitu konyol juga sih kalau boleh ngomong HR sama perusahaannya, don't go to a company like that loh, mohon maaf nih ya, being blunt gitu. Tapi kayak aku kalau ngerekrut fresh graduate ya tahu bahwa mereka memang teman-teman ini masih harus dikembangkan gitu. Yang kita lihat apa potensinya, potensi untuk dikembangkannya seperti apa, dan teman-teman mau belajar enggak gitu. Jadi setelah value and behavior yang mantap ya harus punya technical skill. Kalau kerjanya di lulusan psikologi mau kerja di HR, percayalah yang dipelajarin di kuliah mungkin 30% aja udah syukur. Jadi harus belajar, baca, explore, lihat video. Jadi lihat YouTube sama TikTok-nya tuh yang konten untuk mengembangkan diri juga, jangan cuma yang hiburan gitu, technical untuk bangun technical skill. Atau misalnya teman-teman di accounting gitu ya, ya harus tahu legal regulation terkait dengan accounting, dengan taxation kayak apa. Teman-teman yang di technical, misalnya di engineering atau kalau di BP itu kita punya eksplorasi, kita punya wealth, ya harus punya technical skill-nya. Nggak harus advance, terutama untuk teman-teman yang fresh graduate, tapi at least basic-nya harus punya dan harus siap untuk berkembang sejalan dengan karirnya di perusahaan. Yang ketiga, bonus. Mungkin tidak di awal karir, tapi harus siap untuk ngembangin business acumen. Business acumen apa? Pengetahuan terkait bisnis. Contohnya, saya orang HR, tapi saya harus tahu financial performance Castro gimana sih, sales-nya gimana sih, kalau ada gap di sales itu kenapa gitu. Sehingga ketika saya ngobrol sama sales head, saya tahu nih, oh pengembangan apa yang dibutuhkan gitu. Karena dengan tahu punya pengetahuan terhadap bisnis perusahaan di mana teman-teman bekerja, itu nanti bisa menyumbang ke performance, ke kinerjanya teman-teman gitu. Kinerja bagus, tentunya karir akan cemerlang gitu kira-kira. Nah, pesan sponsor adalah you are accountable for your own career and development gitu. Ini sekalian curhat orang HR ya. Aku ketemu nggak sedikit karyawan tuh yang suka, ya abis saya nggak dikembangkan sih gitu, saya nggak dikasih training sih gitu. Saya udah 3 tahun di posisi ini, tapi nggak dapat posisi yang lain. Ya kalau kasarannya ya, bahasa premannya, kalau lo nunggu doang, what do you expect gitu. If you are just sitting around, nunggu trainingnya dikasih, nunggu promosinya dikasih, ya itu nggak akan kejadian karena ada orang lain yang dia nggak nunggu, dia mengembangkan dirinya sendiri, dia nanya ke manajernya, Pak ada training apa, Pak ada career opportunity apa gitu. Jadi don't expect others to develop your career. You have to do the initiative because accountability-nya ada di kita masing-masing untuk mengembangkan karir. Gitu. Saya nggak sit around untuk nunggu bos saya ngasih kerjaan, tapi Bu, my last project is done, what else can I do gitu. Karena ngerjain itu ya bisa mengembangkan diri saya dan eventually karir saya. Oke, conscious of time supaya nanti ngobrolnya banyak. Ini pesan sponsor tentang BP. Jadi siapa kita? Mungkin kalau tadi sempat mention BP is an oil and gas company, saya hentikan malam ini juga karena per Februari 2020 secara global kita sudah announce bahwa BP bukan lagi perusahaan oil and gas. Kita adalah perusahaan energi gitu ya. Gitu. Jadi kita akan berfokus tidak hanya ke oil and gas tapi energi, terutama energi yang bisa terbarukan. Karena kami bercita-cita di tahun 2030 kita akan menjadi perusahaan energi yang berbeda dengan kita sebelumnya, karena kita akan fokus ke low carbon, kita akan punya komitmen ke net zero ambition.
Gitu. Kok perusahaan energi bisa net zero? Emang nggak ngeluarin emisi? Ya kita ngeluarin emisi tentunya, bukannya enggak. Tapi kita melakukan aktivitas lain untuk menegasikan itu. Jadi kalau ditambah sama dengan nol gitu emisinya. Jadi ada bisnis kita yang menghasilkan emisi, tapi di hal lain misalnya kita nyumbang buat revitalisasi hutan. Jadi kan net zero lah intinya gitu. So that's what BP are doing. Untuk tahu lebih lanjut, teman-teman bisa go ke bp.com, sangat mudah, cuma 2 huruf plus .com-nya, so bp.com. Bisa temukan banyak hal terkait dengan BP, tentang strategi baru kami, tentang mimpi baru kami untuk menjadi perusahaan energi yang lebih fresh di 2030. Nah, tapi apa sih yang kita lakukan? Kita melakukan banyak hal. Mungkin orang-orang taunya kita eksplorasi minyak dan gas bumi, karena itu memang sebelumnya adalah bisnis terbesar BP, tapi kita akan shifting ke low carbon dan electricity sama energy, convenience and mobility sama resilient gitu ya. Tapi memang bisnis unitnya BP itu banyak. Kayak saya itu bekerja di BP bukan di oil and gas-nya, tapi di lubricants, di oil, di oli mobil, oli motor gitu ya, di bawah brand Castrol. Karena BP sendiri itu punya kayak gas station gitu ya, apa sih, pompa bensin ya, pompa bensin, terus kita ada oli, bahkan kita punya di Eropa sama Amerika tuh kita punya food and retail, jadi AMPM tuh kalau di sini kayak apa ya, Bright-nya Pertamina lah gitu. Nah di Amerika kita brandnya AMPM tuh punyanya BP gitu. Jadi bisnisnya banyak, dan kayak saya orang HR itu belum tentu bisa menguasai semua bisnis itu gitu. Jadi kayak assignment utama saya sekarang di Castrol gitu. Walau masih ngerjain project-project di bisnis yang lain. Ini bagaimana BP berstructure. Ini public consumption, teman-teman bisa temukan again di bp.com gitu ya. Tapi secara organisasi kita nggak punya tuh struktur organisasi yang bentuknya kayak pohon atas ke bawah. Struktur organisasi ya kita bulat gini. Kenapa kita agile organization? Kalau teman-teman yang mungkin kuliahnya di psikologi, ekonomi, sastra, FISIP gitu ya. Mungkin kalau karir bisa di buletan yang kuning, kita sebutnya enablers gitu ya. Tapi teman-teman yang misalnya ekonomi, marketing, itu juga mulai bisa masuk ke yang hijau muda tuh, integrators namanya. Tapi misalnya teman-teman yang teknik, ya itu udah bisa mulai masuk ke business group. Di customer and products banyak tuh, bisa jualan fuel tuh apa sih ya, bensin gitu ya, baik buat kendaraan darat, laut maupun udara, ada oli, tapi atau bisa kerja teman-teman yang teknik, misalnya sarjana geologi, itu kita perlu tuh buat eksplorasi. Nah itu di bagian yang hijau tuh kalau yang di BP gitu ya. Pesan sponsornya adalah BP is a global company, kita provide a world of opportunity, opportunity-nya banyak karena organisasi kami besar sekali, bisnisnya juga banyak, fungsinya juga banyak gitu. Dan komitmen kita terhadap bisnis akan sama terhadap komitmen kita terhadap our people gitu ya. We want to make BP an exciting place for anyone who wants to be part of the global energy business. So we are very committed in developing our talent, kita nyebutnya gitu. Nah, for more about BP Career, teman-teman bisa ketik jobs.bp.com, di situ bisa nyari bagaimana sih berkarir di BP, atau spesifik langsung mau nyari, oh ada lowongan nggak, itu akan dibagi dua, lowongan untuk fresh graduate ada, lowongan untuk profesional atau orang yang pengalaman ada, terus bisa juga langsung nyari by region, siapa tahu mau kerja di luar negeri gitu, which is very possible gitu. Kalau mau ikut follow kita di Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter kita ada, cuman kita nggak punya TikTok gitu ya, jadi bisa di 4 ini. Itu mungkin pesan sponsor terakhir, saya udah ngepot, takutnya kelamaan soalnya. Career is about learning. Jadi kalau mengembangkan karir harus siap untuk tidak berhenti belajar. Dan ingat, belajar yang in class gitu, training, ikut kelas, ikut webinar itu cuma 10%. Gitu. You have to work on the 20% and the 17%. Yang orang sering lupa itu bagian besar dari learning itu actually 70% pengalaman. Actually apa? Dari training ya harus diterapkan trainingnya. Kalau nanti kerja dikasih kerjaan tambahan sama bos, itu bagian dari mengembangkan karir. Disuruh ngerjain project A, project B,
itu bagian dari ngembangin karir. Atau ikut komite misalnya acara ulang tahun kantor, acara 17-an, ikutin aja. Karena itu akan provide exposure. Orang jadi tahu. Kalau orang tahu nanti mengembangkan karirnya gampang. Gitu. Short example, aku ketemu various employees gitu ya. Ada employees yang happy-happy aja tuh dikasih ini semua dikerjain. Ya kita juga jadi happy by the time opportunity-nya ada, kita bilang, oh gue tahu dia kerjanya beres, udah promosi gitu. Dibanding orang yang ketika dikasih project, oh my god, ini another additional work, ini kerjaan tambahan nih mbak, nggak ada di job desk gue. Ya udah, lu sitting aja di role sekarang gitu, karena mau explore opportunity aja nggak mau, kayak gitulah contohnya. So it's hard work, but brilliant career awaits you. Gitu. Maaf kalau ngepot, ini pesan terakhir. Selalu terbuka untuk opportunity teman-teman gitu ya. Dalam artian kalau misalnya harus ngalamin rotasi, dipindahin, ditambahin kerjaan, open to opportunity. Kalau nggak keterlaluan, it's always part of your learning and development. There is no stop in learning and development. Jadi kalau selama teman-teman mau berkarir dan bekerja harus siap terus belajar. Even saya di berapa belas tahun udah kerja tetap aja tiap hari, ya nggak tiap hari lah, tapi selalu ada kesempatan untuk saya belajar dan saya bumping into yang, lah kok gue nggak tahu ini ya, oke, that's mean I have to learn more. Itu sih, Hayu, Fatra, back to you, kita ngobrol aja setelah ini ya. Gitu. Thank you. Tepuk tangan dong, keren banget Kak Dini. Semuanya yang tadi udah dijelasin, sangat-sangat insightful dan inspiratif banget. Dan juga bisa buat motivasi, apalagi nih buat teman-teman yang mahasiswa, fresh graduate kayak aku, dan juga job seeker ya. Teman-teman ini benar-benar insightful banget dari tadi dengerin Kak Dini. Kita tadi udah dijelasin tentang pengalamannya Kak Dini, advantage-nya kerja di multinational company, challenge-nya apa aja yang dihadapin, dan juga insight apa aja yang udah didapat. Dan kalau aku rangkum sih, yang paling mendasar adalah tanya ke diri sendiri ya Kak. Aku mau apa, aku pengen apa, eksplor diri, dan ya pengen lebih cari tahu nih ke diri sendiri, apa sih yang aku pengenin gitu ya Kak. Nah, at least in my case, it works that way. Mungkin akan beda-beda, again, setiap orang formulanya beda-beda, nanti tergantung dapat kliknya, tapi at least in my case, it's like that. Oke, keren banget. Nah, tapi aku masih penasaran nih Kak sama beberapa, aku ada pertanyaan, mungkin ini relate ya, karena aku juga seorang fresh graduate yang ngeliat Kak Dini tuh kayak, oh Kak Dini udah pas lulus udah ngerti nih, tahu goals-nya mau apa, kayak gitu ya. Dan menarik di multinational company ini, gimana sih culture-nya, apalagi waktu pertama kali Kak Dini tuh masuk di Komatsu ya kan fresh graduate ya, ada culture shock atau gimana nggak sih Kak, kayak kita pengalaman-pengalamannya apa aja, terus khususnya kalau di BP nih proses kerjanya seperti apa, terus culture-nya dia gimana, seperti itu Kak, boleh dijelasin lagi nggak? Kalau kayak aku bilang tadi gitu ya, multinational company pun beda-beda. Dari pengalaman aku, dari tiga multinational company yang aku sudah pernah alami, itu emang beda-beda. Dan biasanya memang sangat di-drive sama negara asalnya di mana gitu ya. Kayak di Komatsu mungkin aku nggak terlalu jet lag gitu ya, karena culture-nya, waktu aku masuk Komatsu tuh Astra Group. Jadi it's a local company gitu ya. Kebetulan aja perusahaannya perusahaan Jepang. Jadi it's a mix of, aku selalu bercanda, Japanese Jawa. Bukan Japanese Indonesia, Japanese Jawa, saudara-saudara gitu ya. Jadi memang di mana ya sopan santun, terus senioritas itu kental gitu ya. Terus they don't, at least at that time ya, aku nggak tahu kalau mereka sekarang sudah bertransformasi, tapi perubahan tuh apa ya, kayak tangga gitu, dikit-dikit tapi kecil, tapi konsisten, nggak eksponensial gitu. Justru gegar budayanya adalah karena culture-nya tuh sangat apa ya, aku bilangnya tuh mindik-mindik gitu loh. Sedangkan aku sangat, kalau ngomong tuh ya udah bleng gitu ya, sampai
my boss at that time bilang, Din, kamu kalau ke saya ngomong kayak gitu nggak apa-apa, karena saya sudah biasa gitu ngupdatein kamu. Tapi kalau ke orang lain, you have to, watch your tone and watch your language, which I'm not good at, to be honest. Gitu. Sehingga ketika pindah ke multinasional lain yang base-nya beda, base-nya di Eropa, itu kaget karena dari Japanese harus shifting ke Eropa, which secara culture beda banget. Tapi ternyata lebih fit gitu, karena orang ngomongnya lebih frank, lebih open. Kita argumen ya nggak apa-apa gitu kalau it's about work gitu. Di meeting kita bisa argue very hard, tapi keluar meeting oke, mau makan siang di mana kita sekarang, kayak gitu. Tapi ya dan cuman bedanya kayak lo harus asertif juga gitu. Sorry ya pakai gue lo, karena akhirnya keluar juga. Susah ya nahan pakai saya dan aku. Ya, lo harus asertif juga, you say what you want gitu. Kalau di Komatsu, talent-talentnya akan nunggu karir progress sesuai dengan tangganya. Tapi ketika gue jadi HR di Novartis, anak fresh graduate yang udah baru kerja 2 tahun akan come to me, Mbak, I've been 2 years in my role, so what's next? What is the next career movement buat gue? Ya kayak gitu. Even kalau ngomong kayak Castrol, karena Castrol tuh dulu entity sendiri terus dibeli sama BP gitu ya. Nah itu aja kadang-kadang masih terasa culture-nya beda. Mungkin karena pace-nya beda. Kalau Castrol kan jualan oli gitu ya, dia harus jualan ke lapangan, ke bengkel-bengkel, harus cepat segalanya. Sedangkan teman-teman kami yang dieksplorasi itu kan harus hati-hati karena yang namanya ngedrill ke dalam bumi ya, salah dikit biar gitu. Jadi ya again beda-beda sih, cuman ya itu tadi butuh open sama adaptable dan open juga bahwa culture-nya emang nggak works juga buat gue, berarti maybe this is not the right company for you gitu. Itu sih. Menjawab nggak? Mudah-mudahan menjawab ya. Jauh banget Kak, keren banget sih. Jadi kalau aku highlight nih ya Kak dari yang disampaikan sama Kak Dini tadi tuh sebenarnya multinational company ini tuh ini ya Kak, culture-nya nih yang beda-beda. Tentunya itu mungkin jadi ini ya Kak, jadi tantangan tersendiri nih buat kita-kita yang mau kerja di multinational company itu sendiri, ya nggak sih Kak? Terus kemudian untuk nge-tweak mindset-nya dikit, jangan, I don't consider this as a challenge gitu ya, karena challenge itu kadang-kadang nakutin. I consider this as an interesting part gitu. Interesting part yang kita bisa explore, nanti dapat benefit, jadi punya diverse thinking gitu, punya multicultural understanding kayak gitu-gitu. Ya tapi ya it takes time lah, harus siap aja. Jangan takut duluan lah. Benar. Pokoknya ya udah maju aja dulu gitu ya Kak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak sesuatu hal yang sampai sekarang tuh masih terkenang dari Kak Dini selama proses bekerja di multinational company, misalnya kayak suatu hal yang sangat menyenangkan atau mungkin dukanya tuh kayak apa kayak gitu. Terus kira-kira dari semua yang udah Kak Dini lalui itu ada nggak sih Kak pembelajaran yang paling membekas gitu untuk Kakak sampai sekarang ini gitu? Ya, kerjanya udah lama jadi banyak. Gimana dong jawabnya? Tapi yang ini Kak paling aja. Tapi gini sih, di awal karir mungkin nggak terpikir bisa work kayak di Novartis, itu highlight-nya lebih ke tadinya pikir akan ngerjain Novartis aja gitu. Ternyata harus ngerjain Novartis, ngerjain Alcon, ngerjain Sandoz, 4 bisnis entity gitu. Dan itu mengkoordinir HR head dari masing-masing company itu supaya kita bisa punya data Indonesia. Dulu mah nggak ngebayang satu company aja yang diurusin gitu. Jadi country integrator. Terus dan bahkan di Castrol, di BP lebih lagi gitu. Akhir tahun 2020 terlibat di global project untuk organization design. Jadi kan tadi aku bilang kita dulu restructuring secara global, kita harus desain organisasi dan aku ikut global project-nya gitu. Jadi nggak ngebayang mah dulu bisa diskusi sama presiden director-nya Castrol di Jepang gitu. Terus diskusi sama teman-teman HR dari Australia, dulu mah nggak ngebayang. Sekarang ya alhamdulillah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Jadi ya never underestimate that opportunity dan ya ambil aja gitu. Terus sama punya kesempatan untuk jadi leadership team gitu ya. Leadership team dalam artian nanti kalau teman-teman kerja itu setiap function tuh ada head-nya gitulah ya. Nah, head ini biasanya akan duduk di yang namanya leadership team untuk make decision gitu. It's not an easy thing karena
ya benar-benar harus paham bisnis, harus duduk sama-sama sama orang dari bisnis, karena aku kan kerjanya di HR gitu, jadi harus paham bisnis untuk bikin decision yang kita tahu decisionnya akan impactful ke semua karyawan gitu. Itu sih, ya itu jadi suka tapi juga jadi duka. Kadang-kadang harus bikin decision yang sulit, harus punya percakapan yang sulit juga sama karyawan. Ini dalam konteks jadi orang HR ya, mungkin nggak bisa terlalu banyak cerita dari bidang lain karena kerjanya selalu di HR gitu. Oke, menarik banget nih Kak. Aku jadi semangat nih pengen daftar BP. Aku Oke. nggak hafal sih Sama. kita lagi punya opening apa buat graduate, tapi pesan sponsor, aku nggak tahu kita buka apa enggak, karena kan kita habis restructuring lah ya, kita jadi masih banyak bebenah, tapi BP itu biasanya punya yang kita sebut graduate program. Graduate program ini memang untuk fresh graduate atau maksimal 2 tahun gitu. Terus ada programnya, benar-benar dikembangkan, nanti by the end of the program ya assignment ke fungsi-fungsi yang memang sesuai dan ini. So just check jobs.bpcareer.com, jobs.bp.com atau ya ke bp.com-nya untuk explore. Wah, oke, keren banget. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita ada sesi tanya jawab. Dari Kak Dini nih, ada nggak sih tips and trick buat teman-teman yang pengen berkarir di multinational company atau pengen berkarir dimanapun deh? Tips and trick-nya dari Kak Dini gimana nih? Apalagi buat teman-teman kan baru akan memulai karir gitu ya. Ada nggak tips and trick-nya dari Kak Dini? Aku udah jadi fresh graduate belasan tahun lalu ya, jadi mungkin nggak relate, tapi gini, perusahaan multinasional atau even perusahaan lokal besar itu biasanya punya rekrutmen dan program khusus untuk fresh graduate. Fresh graduate atau maksimum 2 tahun. Justru ada maksimum 2 tahun kerjanya. Kalau udah lewat 2 tahun dianggap experience gitu. Jadi nggak bisa masuk program itu. So watch out for the space gitu ya. Watch out for the space, jangan malas-malas cek company website-nya. Kayak dulu kenapa bisa landed di Komatsu itu gue masuknya dari Astra Recruitment Center gitu. Jadi emang apply, kirim ke sana, di assess di sana, interview di banyak perusahaan Astra lah sampai akhirnya landed di Komatsu gitu ya. BP have their graduate programs, kompetitor yang dari consumer goods gitu ya, consumer goods gede, kayak kalau boleh nyebut merek ya gitu ya. Kalau ngobrol sama teman-teman HR gitu kan punya komunitas HR, Unilever, L'Oreal, Mondelez, they have a very good fresh graduate programs. Banking juga banyak banget fresh graduate-nya, dan setahu aku banking tuh udah manteng gitu ya programnya, nanti ujung-ujung tahu-tahu either supervisor atau assistant manager lah selesai dari situ. So watch out the space aja sih. Terus networking, ikut-ikut webinar kayak gini, go to career center gitu. Kayaknya kalau untuk fresh graduate itu jalannya sih. Gitu. Good to know juga kalau connected sama orang-orang di HR, di LinkedIn, atau memang punya personal network yang dibangun gitu. Karena aku jujur aja, as orang HR, when I see a lot of CVs gitu ya, puluhan, ratusan, atau bahkan kadang-kadang ada ribuan CV, itu nggak sempet ngeliatin satu-satu. Tapi kalau yang datang ke personal network kan mau nggak mau dilihat gitu. Oh, karena gue tahu orangnya it's come directly to me gitu ya. Jadi mulai bangunlah personal network, itu juga will be very helpful. Wah, oke. Itu dia tips and trick dari Kak Dini. Nah, Kak, ini udah banyak pertanyaan masuk nih dari teman-teman. Mungkin kita bacain ya. Banyak banget, jadi kayaknya aku harus dibantu pertanyaan yang mana yang mau dijawab gitu ya. Oke, ya, kita bantu bacain kali ya Kak ya. Nanti Kak Dini tinggal jawab aja. Enaknya. Oke. Yang pertama nih Kak, ada yang nanya, Kak, apa sih persiapan Kakak saat kuliah untuk karir setelah lulus? Apalagi langsung bekerja di multinational company. Terima kasih. Nah, persiapannya apa aja nih Kak? Apalagi teman-teman nih banyak banget mungkin yang tertarik di multinational company, dan apa sih yang kudu di-preparein gitu? Bahasa kah? Atau CV-nya juga apa aja yang harus dilengkapin mungkin Kak? Boleh dijelasin. Mau jawaban jujur? Nggak nyiapin apa-apa sebenarnya. Loh. Seriusan. Seriusan Kak, nggak nyiapin apa-apa nih. Gini. Beruntunglah orang-orang yang aktif di kampus, nggak cuman kuliah gitu.
maaf kalau membuat patah hati yang cuman kuliah ya, tapi ini sih dari pengalaman, bukan pengalaman sebagai fresh graduate nyari kerja, tapi pengalaman sebagai orang HR gitu. Karena kalau teman-teman fresh graduate itu kan nggak punya pengalaman kerja, belum punya pengalaman kerja. Jadi yang kita lihat apa? Seberapa aktif di organisasi, pengalaman organisasinya apa? Karena pengalaman organisasi atau aktivitas kepanitiaan itu kan build skill juga, build communication skill, confidence, leadership in a way gitu ya. Jadi biasanya dilihatin itu gitu. Terus kalau punya internship, magang kayak project kayak apa gitu. Jadi karena you don't have that work experience yet gitu. Jadi bekali diri dengan experience lain, experience alternatif gitu. Apakah itu organisasi di kampus, di luar kampus, atau segala project aja yang related nggak related ikut gitu. Kalau gue dulu gue jelas main di senat, jadi banyak kepanitiaan ini itu. Terus freelance jadi terapis di luar atau ikut jadi event organizer apa juga dikerjain gitu. Karena percaya bahwa pengalaman itu akan build framework untuk siap kerja gitu, dan eventually ditanyain tuh pas interview gitu. Itu sih. Sama ya kalau mau TOEFL kerja di Kak, multinational company TOEFL ada harus definitely English. persyaratannya nggak Kak? Aku sih nggak pernah, maksudnya either itu Komatsu, Novartis atau Castro nggak ngelihat TOEFL sih. So it doesn't matter how, at least from these 3 companies I've been working, it doesn't matter how many TOEFL or TOEIC you have gitu. But when you show up in an interview, interviewernya nanya bahasa Inggris ya you reply in English. You have to understand what is the question and you have to be able to answer in English anyway gitu. Jadi ya mau TOEFL-nya mentok juga kalau nggak bisa jawab pertanyaan interview dalam bahasa Inggris ya nggak akan lolos juga gitu. Gitu sih. Jadi practice your English. Oke, berarti yang pertama nih Kak, berarti yang penting itu pengalaman dulu gitu ya Kak. Kira-kira tuh pengalaman yang bisa kita bawa jadiin bekal buat kita apply pekerjaan itu apa? Kayak gitu ya Kak Dini ya. Soalnya kalau fresh graduate pengalaman sih kalau pas aku ngerekrut yang dilihat itu ya. Iya, oke. Nah, itu teman-teman boleh tuh di note nih kira-kira pengalaman organisasi atau mungkin pengalaman volunteer, magang, dan lain sebagainya. Oke Kak, kita mungkin lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Kak ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Gina Lintang. Pertanyaannya, Kak mau nanya nih, bagaimana sih supaya kita tetap berkreativitas dalam perusahaan multinasional, tapi tetap paham dengan culture yang ada di perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Kemudian bagaimana juga kita menangani suatu masalah yang belum pernah kita temui atau hal baru yang belum pernah kita lalui sebelumnya, Kak. Terima kasih Kak Dini atas jawabannya. Thank you. Pertanyaannya jawabannya sesederhana bertanya. Gitu. Teman-teman nggak haram hukumnya untuk nggak tahu, especially when you are fresh graduate, baru join gitu ya. Ya emang nggak tahu, bilang aja nggak tahu dan bertanya. Jangan berhenti di nggak tahu gitu ya, tapi nanya, just ask question gitu. Even ketika saya nggak fresh graduate, ketika saya moving dari satu company ke company yang lain, I always tell my boss, I need time to adjust and to understand gitu ya, bisnis, how things are, how the culture is gitu. Jadi don't mind me of keep asking question gitu. Jadi nanya aja sampai kadang-kadang ya kalau orang hire kan dealingnya sama orang gitu ya. Jadi I will sit with my boss, oke. Critical, orang-orang kritikal yang harus saya engage duluan siapa nih? Bapak siapa, ibu siapa, orangnya kayak apa? Kalau ke dia pendekatannya yang enak gimana? Even sampai se ekstrim itu gitu. Jadi kuncinya ya sesederhana bertanya gitu. Kayak even sampai sekarang gitu ya, kayak aku punya beberapa kolega dari Thailand. Namanya susah-susah banget nyebutnya. Kadang-kadang nggak tahu dia laki atau perempuan. Ya simple, ke orang yang tahu aku akan ping. Ini baru kejadian 2 hari lalu. Dalat, sorry, ini how should I address his or her? Terus dia ada nickname nggak gitu. Sesederhana itu. Tapi ya jangan malu bertanya lah. Jadi benar, pepatah Indonesia malu bertanya sesat di jalan, saudara-saudara. Nanya Jadi aja. harus berani buat dan to be nanya. honest, kalau kalian nanya itu orang appreciate loh. Karena itu menunjukkan how willing you are to learn dan how honest you are ketika nggak tahu. Justru yang kita nggak suka, at least gue sih ya personally, yang nggak tahu tapi so tahu gitu. Jadi just ask. Tapi jangan nanya hal yang sama. Remember kalau udah nanya dijawab, dicatat, diingat. Gitu.
Iya. Harus berani asertif ya Kak ya berarti. Exactly. Asertif masih PR sih, even for younger generation, maybe culture atau apa, asertif itu masih PR. Asertif, speak up masih PR. Jadi itu juga yang teman-teman harus ingat dan lakukan lah ya. Walau ya kalau Asian company masih ngerem-ngerem lah ya, tapi kalau kerjanya di European atau American companies ya harus kayak gitu. Iya, kita masih ada culture nggak enakan gitu ya kayak. Iya, betul. Takut nanya gitu. Nah, oke, next ada pertanyaan dari Bima Windasari from Brawijaya University. I wanna ask Kak Dini, you said that every country has different culture about how they talk, about the manners. Did Kak Dini has some experience like maybe when you work in the West country, or you feel some people you find it too harsh when to talk to you? If you have, what did your feedback to them? Wah, ya iyalah. Again, karena kan culture-nya diverse gitu ya. Ketemu sama orang-orang dari Asian gitu. In exception to India, India is very assertive, they are very vocal, they are very open. So itu juga kadang-kadang harus siap. Tapi oke gitu karena advance lah thinkingnya, language-nya juga kan cakep banget mereka. Itu ya kalau dari teman-teman dari Asia ya nggak segitu. Tapi kalau dari Eropa ya pernah ketemu ada satu region head kan diskusi soal timnya lalala terus Pak harus kasih rekognisi lah Pak ke tim gitu, they done quite a work gitu, jadi lo tap lah shouldernya di apa terus gini, Dini it's their job, I don't praise people for doing their job, if they are doing the extra mile baru katanya gitu, kan kayak ya gitu ya gitu. Terus atau datang dengan gini, misalnya di present ada satu kondisi yang ini nggak works nih gitu, nggak bisa tuh datang cuman Pak ini nggak bisa ya dilakukan gitu. Terus and what you are suggesting gitu, apa ya Pak ya pokoknya ini nggak bisa. You come just to say that it's not doable and you come empty-handed. So what am I paying you for? Dang gitu. So it happened. Ya walau nggak semuanya ya, nggak that scary. Ada orang yang nice banget gitu, dibantu juga. Sorry ya Dini ya, to trouble you gitu. Atau tiba-tiba kita ngelakuin sesuatu perasaan sih ya ceremete gitu. Terus tiba-tiba dia kayak ngirim email dengan copy ke bos-bos. Dini did amazing job, thank you lalala ya itu. Balik lagi orang beda-beda gitu. Jadi kadang-kadang roller coasternya menyenangkan turun, terus ada yang bikin kaget gitu ada. Tapi mungkin open minded aja bahwa selalu berpikir ya orang beda-beda gitu. We cannot control how people talk, how people behave, but we can definitely control our response and reaction kan gitu. Kalau ketemu orang sulit, aku selalu berpikir setiap organisasi pasti ada orang sulit. Jadi jangan lari dari organisasi karena orang sulit, karena begitu lo pindah organisasi lo akan ketemu orang sulit lainnya. Jadiin pengalaman aja bahwa ya kesulitan mereka eventually akan build skill lo untuk apa ya, untuk berhadapan dengan orang sulit lainnya lah. It will help you to survive anyway. Oke. Interesting part-nya itu ya Kak. Benar. Kita dihadapkan dengan orang yang berbeda-beda. Kalau di psikologi kan juga ini ya Kak, intinya individu itu beragam ya Kak, mulai dari sifat sampai karakteristiknya. Kayak gitu. Nah, Kak, ini masih banyak pertanyaan nih, Kak. Ada beberapa pertanyaan lagi. Yang satu ini ada pertanyaan dari Rizky. Selamat malam, Kak Dini. Izin bertanya, Kak. Untuk multinational company sendiri, gimana sih, Kak, untuk budaya kerjanya? Apakah ada kompetisi antar individu? Terus etos kerjanya itu bagaimana? Atau ada juga target-target yang diinginkan oleh company itu sendiri, Kak? Thanks in advance, Kak Dini. Nah, gimana tuh Kak? Kayaknya kepo nih ya, mulai menggali-gali lebih dalam nih para idols yang ada di sini Kak. Balik lagi beda-beda. Kayak kalau waktu aku kerja di Komasu mungkin karena manufacturing gitu ya, pabrik, rakyatnya banyak, lebih dari 1.000 gitu. Jadi kita nggak bisa punya flexibility gitu karena nanti ribut gitu. Jadi kayak ya memang kayak standar lah ya perusahaan Jepang, at least at that time again. Jam kerjanya diliatin banget, output juga diliatin. Terus ya kayak gitu-gitulah, sangat tight gitu ya. Tapi kayak
kalau begitu di Novartis ya you on a flexi hour gitu. Gue extremely bos gue bilang ya gue nggak peduli gimana cara lo ngerjain, as long as you can provide your output sesuai dengan ekspektasi, fine by me gitu. Mau kerja di rumah kayak mau kerja di mana, dari bawah di kantor, dulu kantornya di Kuningan City, jadi kalau pusing di atas turun ke bawah kerja di Starbucks gitu. Ya, terserah, yang penting outputnya beres gitu. Kalau di BP dia tuh in between gitu, nggak semoderat Novartis tapi juga nggak sekonvensional Komatsu, agak di tengah-tengah lah. Namanya juga perusahaan Inggris gitu ya, masih ada monarkinya dikit gitu. Ya cruisingnya beda lagi gitu. Nggak cuman asal negara sih, tapi tipikal industrinya juga. Ya kalau di Komatsu karena manufacturing pabrik ya emang aturannya harus clear gitu ya, kalau nggak nanti rusuh gitu. Tapi kalau di Novartis ya namanya juga sales marketing, harus jualan ya, harus fluent, harus fleksibel juga gitu. Di BP it's a combination of both gitu. Itu sih, aku miss nggak ya tadi menjawab pertanyaannya? Soalnya tadi agak panjang, jadi tapi gitu, jadi beda-beda lah culture-nya. Oke, balik lagi ke perusahaan masing-masing dan perusahaan asal juga ya Kak, yang culture tadi. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku sih kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Rizky jawaban dari Kak Dini. Mungkin satu lagi kita boleh? Bisa ya? Boleh, Oke. Satu lagi nih Kak, ada pertanyaan dari Prita, dari mahasiswi Politeknik. Saya ingin bertanya, untuk melamar pekerjaan, apakah dibedakan peluang antara D4, diploma 4 sarjana terapan, dengan S1 sarjana? Padahal itu kan setara peluangnya ya. Apakah D4 mempunyai peluang untuk melamar di multinational company? Dan bagaimana peluang D4 atau D3 ketika melamar pekerjaan di multinational company dibandingkan dengan yang S1, Kak? Gimana tuh? Aku harus minta maaf untuk pertanyaan ini. Kenapa? Karena untuk beberapa waktu aku tuh udah lama nggak ngerjain rekrutmen fresh graduate, gitu ya. Karena kayak di BP, rekruter untuk fresh graduate sama rekruter untuk orang pengalaman tuh beda. Dan di bisnis yang aku handle, mostly kita rekrutnya itu yang profesional, yang experience. Jadi aku nggak tahu nih sekarang teman-teman yang di graduate rekrut menerapkannya kayak apa gitu sih. Tapi kalau refleks walau beberapa waktu lalu, kalau aku sih value ya sebenarnya teman-teman D3 sama D4, karena to be honest, ini mohon maaf kalau mudah-mudahan nggak menyinggung, teman-teman D3 sama teman-teman D4 tuh sebenarnya punya hands-on skill yang lebih strong dibanding S1 gitu, karena pengalaman prakteknya lebih banyak, setahu aku gitu. Jadi never underestimate your value on that part gitu. Oke. Yang penting yakin dulu aja gitu ya, kita coba. Semoga jawaban dari Kak Dini ini menjawab ya, Prita. Gitu. Nah, kayaknya karena keterbatasan waktu nih, kita nggak mungkin mau menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi kita dari panitia berusaha untuk memilih pertanyaan yang kira-kira ini tuh mewakili kekepoan teman-teman semua gitu ya, Pak. Aku boleh usul nggak, Hayu? Sorry. Chat-chat ya, pertanyaan yang belum terjawab dicatat, terus nanti dikirim ke aku. I try my best untuk jawab secara offline untuk nanti teman-teman di ID bisa balikin ke yang nanya. Kalau mau, kalau possible, but I'm open to do that. Oke. Mungkin butuh waktu ya, karena di sela-sela weekend mau rebahan sama Senin mulai kerja lagi, tapi pertanyaan yang nanti bisa dikirim ke aku usahakan untuk jawab untuk teman-teman ID untuk channeling back ke yang nanya gitu. I'm okay with that. Oke, ada PR nih ya buat teman-teman panitia. Tapi kita akan usahakan semuanya nanti bisa terjawab ya teman-teman sesuai dengan permintaannya Kak Dini gitu. Maaf loh kalau merepotkan, habis kasihan banyak yang nanya. Gak apa-apa Kak. Iya nih antusiasmenya sangat tinggi ya Kak ya. Benar banget. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, aku sama Fatra mau ngingetin nih buat teman-teman kalau minggu depan ini kita juga masih ada ID Talk 16 sesi yang kedua nih teman-teman. Dan yang belum daftar, silakan teman-teman segera daftar ya gitu. Kemudian besok ini ID juga akan ada acara ID training online nih ya Fat ya. Dan pembicaranya ini juga nggak kalah keren dari pembicara-pembicara sebelumnya, yaitu ada ID training online sesi 2 tentang SEO dan SEM. Pembicaranya adalah Kak Ilman Akbar dari Tokopedia, dari Traveloka, sorry. Kemudian ada juga Edetro
sesi 3 ya, Fat ya, tentang Ya. social media marketing. Pembicaranya adalah Kak Yudhistira dari Tokopedia. Nah, buat teman-teman nih yang masih pengen untuk mengupgrade skill-nya nih, boleh banget untuk segera daftar ke ID Training Online dan juga ID Talk 16 minggu depan gitu. Oke, ya ampun, nggak kerasa banget ya kita masih pengen nanya-nanya Kak Dini, mungkin bisa Maaf tengah ya, malam tadi nih. ceritanya Iya. kelamaan, jadi nggak Nggak cukup deh apa-apa, Kak. waktunya buat nanya-nanya. Nggak apa-apa, Nggak it's apa-apa, okay. Malah kita tuh pengen gali-gali terus nih, kayaknya bisa sampai tengah malam nih, Kak. Oke, sebelum kita akhiri, Kak Dini boleh memberikan closing statement-nya nih buat iders yang sedang berjuang meniti karir impiannya, Kak, boleh? Apa ya, tadi pesan sponsornya sih udah aku highlight berapa gitu ya. Kalau memang mau kerja di multinational company, ya memang nggak ada quick fix, nggak ada resep atau rumus yang berlaku umum gitu ya, karena tiap company beda. Yang kedua, be accountable of your own career and development. Ketiga, learning nggak pernah berhenti gitu, jadi harus siap emang belajar terus. Tapi buat aku yang paling utama adalah aku tuh tipikal yang percaya self-fulfilling prophecy gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kejadian gitu. Jadi biasanya teman-teman fresh graduate suka ada gentarnya nih, susah cari kerja, inilah, itulah, never think of that gitu. Jadi mikirnya yang bagus-bagus aja, mikirnya yang enak-enak aja gitu. Karena even kalau teman-teman yang belajar psikologi belajar kan gitu ya, self-fulfilling prophecy itu nyata gitu. Secara tidak sadar itu kita akan menggerakkan diri kita untuk memenuhi apa yang kita pikirkan. So always think good lah, itu aja sih. Jadi jangan gentar nyari kerja, memang nggak mudah, tapi insya Allah juga nggak susah. Wah, ya benar banget, apalagi kalau masa-masa fresh graduate kan masa-masa quarter life crisis nih ya, Kak. Jadi Bener itu banget, benar Kak. banget ya. Bener Penting banget. banget itu. Semangat terus lah. Ya, pokoknya semangat ya buat teman-teman semuanya. Kita semua menghadapi hal yang sama ya. Oke. Nah, mungkin kalau mau curhat-curhat gitu terkait sama quarter life crisis, terkait permasalahan teman-teman sama karir atau dunia kerja atau berbagai permasalahan lainnya, Iders bisa nih langsung kontak @idconsultant.id di Instagram, karena kita ada layanan ID Curcol yang curhatan-curhatan kalian bakal ditanggepin sama psikolog-psikolog profesional dari ID Consultant Indonesia. Oke, keren banget ya, Fat. Kayak teman-teman juga bisa nih, selain kepoin Instagram kita, teman-teman juga bisa gabung ke grup Telegram kita dan juga follow LinkedIn kita dan juga follow TikTok kita yang seperti udah disebutin Fatra di awal tadi ya, teman-teman. Nah, sebelumnya nih Kak Dini, sebelum kita berpisah dari Zoom ini, kami mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Dini yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini dan sharing kepada teman-teman idol semuanya, kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara ini, boleh banget untuk sesi dokumentasi ya, Kak. Kita foto bareng dulu sama teman-teman yang lain. Saya juga terima kasih loh kesempatannya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kalaupun nggak sama sekali. Bermanfaat banget, Kak. Bermanfaat banget, Kak. Sangat memotivasi. Oke, mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk boleh dikasih aba-aba. Oke, selamat malam teman-teman dan Mbak Dini. Kita foto bersama dulu ya. Oke, untuk slide pertama boleh siap-siap dulu di open cam semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ketiga yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, cakep. Terima kasih semuanya teman-teman dan Mbak Dini. Oke, terima kasih panitia. Oh ya teman-teman, sebelum ini aku sama Fatra mau ingetin nih buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi link feedback-nya ya, gitu yang akan ditampilkan oleh panitia di layar Zoom teman-teman semuanya gitu.
Sekali lagi terima kasih Kak Dini sudah meluangkan waktunya dan berbagi ke semua teman-teman Aiders yang hadir pada malam Thank you hari ya ini. semua ya. Good luck on your Terima kasih career Kak journey Dini. ya. Oke, makasih banget Kak Thank buat sharingnya you. malam ini. Insightful Take banget. care. Ya, sehat-sehat semua. Be safe. Sehat-sehat Kak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Kak Dini. Nah, ini udah ada link feedbacknya ya teman-teman, silahkan diisi di BitLive Feedback ID Talk 16 sesi 1 karena ini untuk klaim e-sertifikat ya nantinya. Jadi penting banget buat ngisi link feedback ini. Kalau dirasa Oke. teman-teman merasa kesulitan untuk menuliskan link feedbacknya, teman-teman bisa screenshot dulu, kemudian nanti ketika udah bisa ngetik di HP, teman-teman bisa ketik di HP kayak gitu ya. Jadi disimpan dulu nih linknya biar nggak lupa dan nggak kemudian nanti di belakang baru minta gitu ya teman-teman. Gitu. Dan aku nggak berhenti buat ngingetin teman-teman untuk follow dan pantau terus akunnya ID Consultant Indonesia di Instagram @idconsultant.id karena di situ udah ada bakal banyak banget info-info tentang persiapan dunia kerja, tentang karir, dan juga layanan-layanan dari ID Consultant Indonesia. Hayu dan Patra, aku pamit ya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Oke. Oh ya teman-teman mau mengingatkan sekali lagi kalau misalkan link feedback ini nggak akan dibagikan di luar ruang Zoom ini ya teman-teman. Jadi diusahakan silahkan disimpan dulu linknya, entah itu di screenshot atau di copy paste ke mana